mampu membantu berkontribusi melalui pengabdian masyarakat yang saya rencanakan dengan teman-teman. Jadi program saya ini memanfaatkan limbah plastik menjadi aquaponik yang sampai sekarang alhamdulillah masih digunakan oleh eh, warga desa Karangjeruk untuk budidaya secara aquaponik. Mungkin itu salah satu kontribusi yang sampai sekarang masih eh, berkesan di saya. Oke, lalu kontribusi setelah lulus S2 apa Mbak? Apakah Anda akan melanjutkan kontribusi pada saat S1 atau mau kontribusi yang lain? Ya, eh, eh, jadi sesuai dengan esai saya sudah membuat rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk rencana pasca studi saya. Ya, jadi ketika saya nantinya menjadi dosen, saya akan mencoba mengamalkan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama dengan menerapkan uh, active learning dan juga real world application untuk bidang pendidikan. Kemudian untuk bidang riset, saya akan mencoba mengembangkan varietas tanaman labu yang sesuai dengan preferensi masyarakat Indonesia serta resisten terhadap beberapa penyakit. Kemudian untuk pengabdiannya saya ingin mencoba membuat desa ini desa wisata labu sehingga di sana kita kembangkan berbagai macam jenis labu dan juga nantinya kita introduksi varietas yang coba kita buat tadi. Oke, kalau misalnya kontribusi yang sudah Anda rencanakan itu tidak sesuai dengan rencana atau tidak sesuai dengan harapan, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kalau tidak sesuai maka saya akan coba cari akar permasalahannya yang membuat timbul masalah uh, dari rencana saya tersebut. Saya telusuri masalahnya seperti apa, kemudian kita coba kumpulkan solusi-solusi yang kita bandingkan solusi mana yang sekiranya paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga sebisa mungkin saya akan tetap berpegang teguh pada rencana saya dengan memperbaiki masalah atau memperbaiki masalah yang terjadi. Oke, kalau dalam diri pribadi Anda punya masalah nggak? Eh, Mohon maaf, boleh diulang? Kalau dalam diri pribadi saudara punya masalah nggak? Iya, saya merasa dalam diri pribadi saya tidak ada masalah karena saya menganggap semua masalah itu dapat diselesaikan, jadi saya tidak terlalu memikir terlalu berat jika ada masalah, karena saya yakin pasti ada jalan keluarnya. Tapi pernah mendapati problem ya? Iya, Iya, lalu yang menurut saudari terberat itu problem yang seperti apa? menurut saya problem terberat itu problem yang uh, misal dari menilik masalah yang terjadi pada saya tahun lalu. Mungkin masalah terbesar saya adalah ketika waktu penelitian, di mana penelitian saya yang harusnya satu tanaman itu mampu menghasilkan 5 buah, namun karena ketidakkompabilitasan akhirnya tidak mampu mencapai target. Pada waktu itu rencana saya hampir berujung gagal, penelitian saya hampir gagal. Pada saya sudah mencurahkan seluruh waktu saya, hampir 4 bulan saya melaksanakan penelitian. Saat itu saya merasa sangat putus asa, namun akhirnya saya mencoba mencari solusi, yakni saya bicara dengan pembimbing saya bicarakan bahwa uh, saya
saya diskusikan untuk mengganti topik yang awalnya untuk mengamati kelima buah, jadi menjadi melihat kompatibilitas dari persilangan tersebut. Akhirnya saya diskusikan juga dengan penguji dan juga majelis yang akhirnya disetujui, dan akhirnya alhamdulillah masalah tersebut dapat terselesaikan. Lelah nggak Mbak menghadapi persoalan yang seperti itu? Eh, saya jujur pastinya sebagai manusia saya lelah, putus asa dan juga kecewa. Namun karena melihat perjalanan saya yang sudah sejauh itu, makanya saya terus bersemangat dan pantang menyerah untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Emang tujuan hidup Anda itu apa Mbak? Sampai saudari itu pantang menyerah. Tujuan hidup saya adalah untuk saya selalu ingin hidup menjadi orang yang baik, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bagi orang-orang di sekitar saya, sehingga saya mampu membawa kebermanfaatan bagi orang lain. Lalu gimana caranya saudari itu membawa kebermanfaatan untuk orang lain? Ya, karena itu saya ingin mengejar cita-cita saya menjadi dosen. Salah satunya membawa kebermanfaatan kepada orang lain, yakni melalui ilmu yang nanti dapat saya ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya jika saya menjadi dosen. Kemudian juga dari riset yang saya lakukan yang bisa menjadi acuan untuk orang-orang lain. Selain itu juga saya harap dengan adanya pengabdian yang nantinya saya lakukan mampu membawa kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang eh, saya tuju tersebut. Kalau ternyata kok setelah lulus belum ada lowongan untuk jadi dosen, apa yang akan saudara lakukan? Ya, tentunya selama mendaftar menjadi dosen, pastinya tidak langsung akan langsung diterima dan sebagainya. Namun saya uh, akan mencoba untuk lowongan-lowongan seperti asisten dosen terlebih dahulu sembari menjadi asisten dosen tersebut. Juga saya mencoba melakukan riset seperti yang riset perakitan varietas tanaman seperti yang saya rencanakan sehingga nantinya ketika saya menjadi dosen saya bisa langsung meneruskan riset tersebut. Oke, ini satunya lulus tahun berapa Mbak? Tahun 2023 Ibu. Oke, berarti fresh graduate ya. Iya, Kemarin berarti lulus tahun berapa? 2023. Ah, sorry, maksudnya bulan apa? Oh, untuk wisudanya, kalau untuk lulusnya bulan Juli, namun untuk wisudanya dan ijazahnya baru eh, bulan April eh, 1 bulan yang lalu, ya Februari. Terus selama saudara itu baru lulus sambil menunggu wisuda, ngapain? Ya, jadi selama saya menunggu untuk S2, saya mengembangkan diri saya. Eh, saya ikut kursus untuk IELTS, mengembangkan bahasa Inggris saya. Kemudian saya juga ada project, menyelesaikan project untuk mempublish jurnal bersama dosen saya. Kebetulan saat ini masih dalam tahap penyuntingan. Oke, bagus sekali ya kontribusinya. Rencananya juga bagus. Tadi juga saudara menyampaikan belajar IELTS ya. Terus untuk daftar LPDP ini, saudara tuvelnya berapa? TOEFL saya untuk LPDP ini 550 Ibu. Coba perkenalkan menggunakan bahasa Inggris. Hello, my name is Vina Alfa. Uh,
I'm an undergraduate student from Brawijaya University, majoring in agroecotechnology, and now I'm pursuing my uh, postgraduate in Brawijaya University, majoring agronomy. Oke, saudara hafal itu nggak? Mars LPDP? Tahu? Mohon maaf, saya kurang tahu karena saya cukup sulit menghafal lagu. Oke, tapi tahu maknanya nggak Mars LPDP? Uh, Mohon maaf, saya belum, saya belum pernah mendengarkan untuk Mars LPDP. Biasanya untuk info LPDP saya hanya mencari informasi tentang cara pendaftaran dan informasi-informasi terkait eh, seleksinya. Namun bila diperlukan, saya akan mencoba mencari tahu eh, sehingga mungkin bisa bermanfaat bagi saya nantinya. Oh, harus hafal itu Mbak Mars LPDP. Nanti Anda PK gimana kalau nggak hafal, nggak tahu Mars LPDP? Ya, kalau nilai-nilai Iya, budaya LPDP eh, tahu nggak? Nilai-nilai eh, budaya LPDP. mohon maaf Ibu, untuk itu saya belum tahu. Saya rasa masih banyak yang belum saya pelajari. Setelah ini saya akan introspeksi diri dan mencoba mempelajari nilai-nilai LPDP serta Mars-Mars LPDP sehingga nanti mampu membantu saya ke depannya. Terus gimana ini Mbak? Kami mau menerima Anda ini. Anda belum tahu Mars LPDP, belum tahu nilai-nilai budaya LPDP. Ya, terus gimana nih kita mau menerima Anda? Apa yang membuat pertimbangan kami untuk menerima Anda? Ya, saya adalah seorang yang bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah. Apabila saya diamanai sesuatu, maka saya akan mencoba semaksimal mungkin memberikan usaha saya agar tidak mengecewakan pemberi amanah. Oleh karena itu, setelah ini saya akan mencoba mencari tahu lebih dalam sehingga mampu menjadi awardi yang layak. Selain itu, saya juga merupakan creative problem solver. Saya harap dengan ini nantinya saya mampu terjun. Dengan ini saya berharap mampu membantu masyarakat dan terjun di masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Terakhir, pertanyaan dari saya, kalau seandainya saudara mendapatkan uang 100 juta, apa yang akan saudara lakukan? Ya, eh, uang 100 juta merupakan nominal yang cukup besar. Jadi sebelum saya mengambil langkah, eh, saya pertimbangkan dulu plan apa yang ingin saya ambil. Eh, saya dengan uang 100 juta itu mungkin akan saya alokasikan menjadi beberapa eh, bagian. Nah, ada yang saya buat untuk eh, pembangunan masyarakat, eh, ada yang saya gunakan untuk nantinya eh, mem- membangun diri sendiri, seperti nanti kita coba investasikan sehingga uang itu mampu beranak pinak dan sebagainya. Eh, Namun di pandangan saya mungkin yang paling tepat adalah dengan saya mencoba membuat sebuah perusahaan yang nantinya perusahaan ini merupakan bentuk investasi saya. Jika saya berhasil, maka uang 100 juta tersebut akan meningkat berkali-kali lipat. Selain itu juga masyarakat-masyarakat selain itu dengan membuat perusahaan tersebut, maka saya mampu membantu memperkerjakan masyarakat yang ada sehingga mampu membantu mensejahterakan ekonomi.
seperti Oke, itu. baik. Terima kasih. Sesi interview sudah berakhir. Semoga bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan ya, Mbak Wina. Silahkan bisa meninggalkan room Zoom meeting. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih Ibu Rosi. oke, sama-sama. Mbak, jangan pada lift duluan ya. Itu hanya pura-pura. Baik, Mbak Vina sama Mbak Nurul boleh ya menghela nafas dulu. Oke, untuk feedbacknya ya.